Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit pada hari ini dengan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 3 ayat 22 sampai 30. Menarik firman Tuhan pada hari ini yang melukiskan tentang Yesus yang dikatakan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka katakan bahwa ia kerasukan Beelzebul, penghulu setan, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus keberatan dengan ini dan memberikan argumentasi bahwa tidak mungkin setan mengusir setan. Kalau suatu kerajaan itu terpecah-pecah, bagaimana dia bisa bertahan? Demikian pun iblis tidak akan bertahan kalau iblis juga mengusir iblis. Akan terpecah-pecah di sana. Dan Yesus memberikan satu gambar atau perumpamaan yang menarik di situ. Dan juga dia katakan di sana bahwa tidak seorang pun dapat memasuki sebuah rumah ya, untuk merampas. Kalau orang itu yang punya rumah itu memang orang kuat. Tetapi dia akan mengikat orang yang kuat itu dulu, baru ia dapat masuk dan merampok rumah itu. Perumpamaan ini menggambarkan juga kepada kita sekalian bagaimana harus mengikat kekuatan iblis. Bagaimana kita harus melawan kekuatan iblis. Bahkan bila perlu mengusir dan mematahkan kekuasaan iblis itu. Tentunya dengan kuasa Roh Kudus. Dan bagi kita orang-orang yang percaya, pada kesempatan ini kita juga melihat di dalam Alkitab yang juga mengajarkan kepada kita bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya dan didiami oleh Roh Kudus tidak mungkin kerasukan setan atau kerasukan iblis itu. Roh Kudus dan setan-setan tidak dapat tinggal bersama dalam satu tubuh. Akan tetapi setan-setan dapat mengubah pikiran. Setan-setan dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan kita, dan juga mempengaruhi tindakan orang-orang yang percaya untuk tidak menuruti pimpinan Roh Kudus. Di dalam tubuh tidak mungkin ada setan dan Roh Kudus satu, tetapi setan dapat mempengaruhi orang-orang yang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus itu. Pengaruhnya lewat pikiran, lewat perasaan, ya. Berpikir jelek tentang orang lain, pikiran berpikir yang tidak terhadap orang lain, perasaan-perasaan yang negatif, emosi, marah-marah, dendam, benci kepada orang lain, itu pengaruh setan. Atau juga tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, perbuatan-perbuatan jahat, itu juga pengaruh setan. Ya. Yesus menjanjikan kepada orang percaya sejati bahwa mereka akan menerima kuasa atas iblis. Firman Tuhan yang sebelumnya kita renungkan, bahwa Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk mengusir setan-setan. Ya. Dan kita harus mematahkan kuasa kegelapan itu. Kuasa mereka yang ingin gunakan atas diri kita dan orang lain dengan jalan memerangi mereka secara rohani. Kuasa-kuasa setan itu perlu kita perangi. Jangan kita biarkan diri kita dipimpin oleh kuasa-kuasa kegelapan itu, tetapi memberikan diri kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Dalam perumpamaan dan kita dengarkan dalam Injil Markus pasal 3 ayat 27 tadi, di situ dikatakan peperangan rohani melawan iblis. Dan di situ ada 3 aspek. Yang pertama menyatakan perang terhadap iblis sesuai dengan tujuan Allah. Tujuan Allah adalah melenyapkan kekuasaan kegelapan, dan itu misi Yesus datang ke dunia. Dan di situ juga aspek memasuki rumah iblis dimanapun ia berkuasa, menyerang dan menguasainya dengan doa, menyerang dan menguasainya dengan doa dan pemberitaan firman Tuhan, serta membinasakan senjata tipu daya dan godaan setan itu. Kita perlu untuk dengan kuasa Roh Kudus, kita perlu untuk menyatakan perang terhadap iblis ini, dan juga kita merebut miliknya, yaitu membebaskan mereka yang selama ini ditawan oleh kuasa iblis dan memberi mereka kepada Allah supaya dapat menerima pengampunan dan pengurusan
melalui iman kepada Kristus. Banyak saudara-saudara kita ada yang mengalami kerasukan iblis. Mari kita melaksanakan peran terhadap kekuatan-kekuatan kegelapan ini dengan percaya pada Kudus. Karena itu tahapan-tahapan yang perlu bagi kita sekalian untuk berperan melawan iblis adalah yang pertama, menyadari bahwa kita tidak berperan melawan darah dan daging, tetapi melawan kekuatan kuasa kejahatan. Kita tidak berperang melawan darah dan daging, tapi kekuasaan kejahatan itu. Kita perlu sadar itu. Yang kedua, kita hidup di hadapan Allah. Hidup kita perlu juga untuk murni dan kudus di hadapan Allah, dengan sungguh-sungguh mengerti kepada kebenarannya. Yang ketiga adalah yakin bahwa kuasa iblis dapat dipatahkan di tiap daerah kekuasaannya. Yakin kuasa iblis dapat dipatahkan. Lalu memberitakan Injil Kerajaan Allah dan kepenuhan Roh Kudus. Memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan kepenuhan Roh Kudus itu. Dan kita perlu menantang iblis dan kuasanya secara langsung dengan percaya dalam nama Yesus. Menantang iblis dengan percaya dalam nama Yesus, dengan mempergunakan firman Allah. Dan yang berikut adalah juga dengan berdoa. Berdoa dalam roh, dengan berkuasa dan mengusir setan-setan. Berdoa, berkuasa dan mengusir setan-setan itu. Kita berdoa khusus agar Roh Kudus menginsafkan orang yang terhilang akan dosa, kebenaran dan penghakiman yang akan datang. Kita berdoa secara khusus agar Roh Kudus memimpin orang-orang itu kepada kebenaran dalam firman Tuhan. Yang berdoa dan mendambakan manifestasi Roh Kudus serta karunia-karunia kesembuhan, berbahasa roh, mujizat dan tanda-tanda ajaib. Kita mohonkan agar hal itu terjadi atas orang-orang yang kerasukan iblis, supaya iblis dapat keluar dari orang tersebut dan orang tersebut dapat dibebaskan dari kuasa kegelapan, maut dan dosa itu. Marilah kita berdoa. Allah kekal dan kuasa, kami bersyukur atas Yesus Kristus yang diberikan kepada kami untuk mengalahkan kekuasaan maut dan dosa, untuk menegakkan kerajaan-Mu dengan melawan kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa iblis dalam dunia ini. Kami mohon kepada-Mu bagi mereka yang mengalami kerasukan iblis, kuasa maut dan dosa itu, semoga melalui dan dalam nama Yesus Putra-Mu, kami juga dapat mengusir setan-setan itu. Dan juga dengan pemberitaan firman Allah, kami juga dapat membantu saudara-saudara kami yang terkungkung dalam kekuasaan kegelapan, yang terkungkung dalam bahaya-bahaya, agar juga mengalami kelepasan-kelepasan dalam Roh Kudus-Mu sendiri. Kuasailah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu itu, agar memberitakan firman, doa, kuasa, serta upaya untuk berperan melawan kekuatan kegelapan, kekuasaan-kekuasaan iblis itu dapat kami lakukan selama persediaan kami di dunia ini, untuk memenangkan kerajaan-Mu dan untuk membawa banyak orang kepada keselamatan di dalam Engkau. Ini Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah Maha Kuasa dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, Anda dapat subscribe channel ini dan memberikan tanda bintang, klik tanda lonceng agar juga dapat memperoleh update renungan 1 menit setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang ingin memasukkan ujung-ujung doa, silakan menulis pada kolom komentar. Saya bantu dalam doa dan ekaristi, dan juga dapat memberikan apresiasi atau catatan-catatan di dalam kolom komentar. Dan bagi saudara-saudara yang membagikan renungan ini, silakan dibagikan agar menjadi berkat bagi saudara-saudara yang lain. Shalom, Tuhan memberkati.